Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da amma ba'. Puji syukur kita ucapkan atas kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana beliau telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua, sehingga pada kesempatan kali ini kita masih diberi nikmat, yaitu berupa kesehatan. Salawat beriringkan salam tidak lupa pula kita hadiahkan bertujuk pimpinan umat Islam sedunia, yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan mengucapkan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Nuraini Hanifah, NIM 2121073. Baiklah, kita akan membahas mengenai sejarah, tokoh, dan ajaran ilmu kalam. Terlebih dahulu kita harus mengetahui apa itu ilmu kalam. Nah, ilmu kalam adalah ilmu yang berbicara tentang masalah akidah dan tauhid, yaitu mengenai konsep-konsep dasar tentang Tuhan, Nabi, kitab suci, dan hal-hal mendasar lainnya. Jadi, dalam ilmu kalam itu terdapat beberapa aliran, dan pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai dua aliran saja, yaitu aliran Khawarij dan aliran Syiah. Aliran Khawarij. Khawarij adalah suatu kelompok atau sekte penentang Ali bin Abi Thalib, yang mana Khawarij itu berasal dari kata kharij yang memiliki makna di luar atau bagian luar, sehingga yang dimaksud dengan golongan Khawarij adalah kaum atau kelompok yang muncul karena tidak puas akan sikap Ali bin Abi Thalib yang berdamai dengan pihak Muawiyah bin Abi Sufyan dalam perperangan Siffin ketika perang saudara Islam yang pertama. Kaum Khawarij kemudian keluar dari barisan pendukung Ali bin Abi Thalib dan mendirikan sekte baru. Tidak hanya itu, kaum Khawarij telah keluar dari prinsip agama Islam. Adapun sumber pemikiran, sifat, dan karakter mereka bermula dari Dzulkhuwaisirah dari Bani Tamim. Kemudian kita akan mengulas sedikit mengenai sejarah munculnya aliran Khawarij. Sejarah munculnya aliran Khawarij itu pada masa pemerintahan Khalifah Utsman bin Affan. Utsman mengangkat Muawiyah menjadi gubernur wilayah Syam dengan ibu kota Damaskus. Ia menguasai wilayah Syam sekitar 20 tahun. Hampir seluruh penduduk Syam sangat setia kepada Muawiyah. Ketika Utsman bin Affan meninggal karena terbunuh pada saat membaca Al-Quran, Muawiyah menuntut Khalifah Ali bin Abi Thalib yang waktu itu diangkat sebagai Khalifah menggantikan Utsman untuk mengusut tuntas siapa saja yang terlibat dalam kasus pembunuhan terhadap Khalifah Utsman bin Affan. Atas dasar tuntutan tersebut, Muawiyah tidak mau mengakui Ali bin Abi Thalib sebagai Khalifah sampai Ali bisa menemukan dan menghukum pembunuh Khalifah Utsman. Ali menganggap bahwasanya Muawiyah sebagai pemberontak karena tidak mau mengakui kekhalifahannya, dan atas dasar itulah Ali memerangi Muawiyah. Kemudian terjadi perang antara tentara Ali dan Muawiyah, yang mana perperangan tersebut lebih dikenal atau sering disebut dengan perang Siffin. Pada peristiwa Siffin, pasukan Ali hampir mendapatkan kemenangan. Namun, tiba-tiba dari pihak Muawiyah mengangkat Al-Quran dengan tombak sebagai tanda berdamai. Ide untuk mengangkat Al-Quran sebagai tanda berdamai merupakan siasat dari pengikut setia Muawiyah, yaitu Amr bin As, seorang politisi dan diplomat ulung. Ali sendiri pada mulanya ragu akan niat baik damai dari pihak Muawiyah yang hampir mengalami kekalahan tersebut. Namun pada saat itu juga pasukan Ali terbelah menjadi dua pihak. Yang pertama, ada satu pihak yang setuju untuk melakukan perdamaian, dan pihak yang kedua itu tidak setuju untuk melakukan perdamaian dan ia menolak gitu. Namun pada akhirnya Ali menerima tawaran damai dengan cara tahkim atau arbitrase di Daumatul Jandah, yaitu lokasi yang disepakati untuk dijadikan tempat perundingan. Nah, dalam peristiwa tahkim, kedua belah pihak setuju mengutus utusan. Masing-masing delegasi berjumlah 400 orang.
delegasi Ali bin Abi Thalib dipimpin oleh Abu Musa al-Asy'ari dan delegasi Muawiyah dipimpin oleh Amr bin As. Dalam dialog antara delegasi Ali bin Abi Thalib dan delegasi Muawiyah, dicapailah suatu kesepakatan bahwa untuk meredakan pertikaian, maka Ali bin Abi Thalib dan Muawiyah harus diturunkan dari jabatannya. Amr bin As meminta kepada Abu Musa al-Asy'ari untuk menyampaikan hasil kesepakatan lebih dulu baru kemudian dirinya. Alasan yang disampaikan oleh Amr bin As adalah untuk menghormati Abu Musa al-Asy'ari karena beliau lebih dahulu masuk Islam dan usianya pun lebih tua. Amr bin As yang mempersilahkan lebih dahulu kepada Abu Musa al-Asy'ari untuk menyampaikan hasil musyawarah tersebut, ternyata itu hanyalah sebuah strategi untuk memenangkan diplomasi yang tidak diantisipasi oleh Abu Musa al-Asy'ari. Lalu Abu Musa al-Asy'ari menyampaikan hasil perundingan di Daumatul Jannah tersebut tanpa mempunyai kecurigaan apapun kepada Amr bin As. Sebelum Abu Musa al-Asy'ari menyampaikan pidatonya, Ibnu Abbas yang merupakan salah satu delegasi dari pihak Ali bin Abi Thalib mencoba menasehati Abu Musa al-Asy'ari dengan mengatakan, Amr bin As telah menipumu. Jangan bersedia menyampaikan hasil kesepakatan sebelum Amr bin As menyampaikan di depan seluruh delegasi. Namun, Abu Musa al-Asy'ari menolak permintaan Ibnu Abbas dan berpidatolah Abu Musa al-Asy'ari, kami berdua mencapai suatu kesepakatan dan berdoa semoga Allah menjadikannya sebagai kesepakatan yang mendamaikan umat. Lalu, di depan seluruh delegasi yang berjumlah sekitar 800 orang tersebut, Abu Musa al-Asy'ari melanjutkan pidatonya. Kami berdua telah mencapai kesepakatan yang kami nilai sebagai kesepakatan yang terbaik untuk umat, yaitu masing-masing dari kami berdua lebih dahulu akan mencopot Ali bin Abi Thalib dan Muawiyah dari jabatannya. Setelah itu, menyerahkan kepada umat Islam untuk memilih khalifah yang mereka sukai. Dengan ini, saya menyatakan telah mencopot Ali bin Abi Thalib sebagai khalifah. Dan seperti yang diduga oleh Ibnu Abbas, ketika Amr bin As berbicara di depan semua delegasi, dia berkata, kalian telah mendengarkan sendiri, Abu Musa al-Asy'ari telah mencopot Ali bin Abi Thalib dan saya sendiri juga ikut mencopotnya seperti yang dilakukan oleh Abu Musa al-Asy'ari. Dengan demikian, dan mulai saat ini juga saya nyatakan bahwa Muawiyah adalah khalifah, pemimpin umat. Muawiyah adalah pelanjut kekuasaan Utsman bin Affan dan lebih berhak menggantikannya. Mendengar pernyataan Amr bin As tersebut, Ibnu Abbas langsung membentak Abu Musa al-Asy'ari yang menjawab, saya mau bilang apa lagi? Tidak ada yang bisa saya lakukan. Amr bin As telah menipuku. Dan kemudian beliau pun mulai mencaci dengan mengatakan, wahai Amr bin As, celaka kamu telah menipu dan berbuat jahat. Nah, bisa dibayangkan bagaimana kacaunya dan gaduhnya suasana di Daumatul Jandal pada saat itu. Seluruh pendukung Ali bin Abi Thalib tentu sangat kecewa. Sebaliknya, pihak Muawiyah merasa senang dan bersukaria. Setelah kejadian itu, Abu Musa al-Asy'ari meninggalkan kota Daumatul Jandal menuju Mekkah. Sementara Amr bin As dan anggota delegasinya meninggalkan Daumatul Jandal untuk menemui dan memberitahu Muawiyah tentang hasil tahkim dan sekaligus mengucapkan selamat kepada Muawiyah sebagai khalifah. Sementara itu, Ibnu Abbas menemui Ali bin Abi Thalib untuk memberitahu hasil pertemuan tahkim. Dampak dari peristiwa tahkim tersebut, maka umat Islam terpecah menjadi beberapa golongan. Ada kelompok yang tetap setia kepada Ali bin Abi Thalib yang kemudian menjadi embrio khalifah Syiah, dan ada pula sebagian golongan yang keluar dari barisan Ali bin Abi Thalib yang kemudian dikenal dengan sebutan kelompok Khawarij. Dan inilah asal mula munculnya kaum Khawarij. Kaum Khawarij menganggap bahwa yang terlibat dalam peristiwa tahkim telah melakukan dosa besar sehingga semuanya harus berobat atau dibunuh. Karena itu, mereka merencanakan untuk membunuh Ali bin Abi Thalib, Muawiyah bin Abi Sufyan, dan Amr bin As.
Rencana pembunuhan tersebut dirancang dengan matang. Ibnu Muljam ditugaskan untuk membunuh Ali bin Abi Thalib di Kufah. Hajjaj bin Abdullah ditugaskan untuk membunuh Muawiyah di Damaskus, dan Amr bin Bakar ditugaskan untuk membunuh Amr bin As di Mesir. Namun, pada akhirnya yang berhasil dibunuh hanyalah Ali bin Abi Thalib, sedangkan Muawiyah hanya mengalami luka-luka, dan Amr bin As selamat sepenuhnya karena ketika itu beliau tidak ke masjid dan hanya berhasil membunuh Kharijah yang dikira Amr bin As karena kemiripannya serupa. Nah, kemudian kita masuk kepada tokoh-tokoh aliran Khawarij, yang mana tokoh-tokoh aliran Khawarij itu yang sangat terkenal itu ada 8. Yang pertama yaitu ada Abdullah bin Wahab ar-Rashidi, yang kedua Urwah bin Hudayr, yang ketiga Mustarid bin Sa'ad, yang keempat Hausaro al-Asadi, yang kelima Quraib bin Maru'ah, yang keenam Nafi' bin Azraq, yang ketujuh Abdullah bin Bashir, dan yang kedelapan yaitu Najdah bin Amir al-Hanaf. Setelah kita mengetahui sejarah munculnya aliran Khawarij dan siapa saja tokohnya, kemudian kita akan membahas mengenai ajaran aliran Khawarij. Yang mana ajaran aliran Khawarij ini yang pertama yaitu setiap umat Nabi Muhammad SAW yang terus-menerus melakukan dosa besar hingga matinya belum melakukan taubat, maka dihukumkan kafir serta kekal dalam neraka. Yang kedua yaitu membolehkan tidak mematuhi aturan-aturan kepala negara bila kepala negara tersebut khianat dan zalim. Yang ketiga yaitu amal soleh merupakan bagian esensial dari iman. Oleh karena itu, para pelaku dosa besar tidak bisa lagi disebut muslim tetapi kafir. Dengan latar belakang watak dan karakternya yang keras, mereka selalu melancarkan jihad atau perang suci kepada pemerintah yang berkuasa dan masyarakat pada umumnya. Selanjutnya yaitu kaum Khawarij mewajibkan semua manusia untuk berpegang kepada keimanan, apakah dalam berpikir maupun dalam segala perbuatan. Apabila segala tindakannya itu tidak didasarkan kepada keimanan, maka konsekuensinya dihukumkan kafir. Selanjutnya yaitu adanya wa'ad dan wa'id, yaitu orang yang baik harus masuk ke dalam surga, sedangkan orang yang jahat harus masuk ke neraka. Dan ada amar ma'ruf nahi mungkar, dan manusia bebas memutuskan perbuatannya bukan dari Tuhan, serta aliran Khawarij menganggap bahwasanya Al-Quran adalah makhluk, dan aliran Khawarij juga memalingkan ayat-ayat Al-Quran yang bersifat mutasyabihat atau samar. Nah, itulah mengenai aliran Khawarij. Kemudian kita masuk kepada golongan yang kedua yaitu aliran Syiah. Syiah menurut etimologi bahasa Arab bermakna pembela atau pengikut seseorang. Menurut terminologi syariat, Syiah bermakna mereka yang menyatakan bahwa Ali bin Abi Thalib sangat utama di antara para sahabat dan lebih berhak untuk memegang tampuk kepemimpinan kaum muslimin, demikian pula anak cucunya sepeninggalan beliau. Nah, selanjutnya kita akan membahas mengenai sejarah munculnya aliran Syiah. Mengenai kemunculan Syiah, dalam sejarah terdapat perbedaan di kalangan ahli. Menurut Abu Zahra, Syiah mulai muncul pada masa akhir pemerintahan Utsman bin Affan, kemudian tumbuh dan berkembang pada masa pemerintahan Ali bin Abi Thalib. Adapun menurut ahli yang lain, Syiah baru benar-benar muncul ketika berlangsung perperangan antara Ali dan Muawiyah yang dikenal dengan perang Siffin. Dalam perperangan ini, sebagai respon atas penerimaan Ali terhadap arbitrase yang ditawarkan oleh Muawiyah, pasukan Ali diceritakan terpecah menjadi dua. Satu kelompok mendukung sikap Ali atau dikenal dengan Syiah, dan kelompok yang menolak atau tidak setuju dengan apa yang pilihan yang dibuat oleh Ali itu dan keluar dari barisan Ali yang dikenal dengan kelompok Khawarij. Kalangan Syiah sendiri berpendapat bahwa kemunculan Syiah itu berkaitan dengan masalah pengganti Khalifah Nabi Muhammad SAW. Mereka menolak Khalifah Abu Bakar
Umar bin Khattab dan Utsman bin Affan karena dalam pandangan mereka hanya Ali bin Abi Thalib yang berhak menggantikan Nabi Muhammad SAW. Kepemimpinan Ali dalam pandangan Syiah tersebut sejalan dengan isyarat-isyarat yang diberikan oleh Nabi Muhammad SAW pada masa hidupnya. Pada awal kenabian, ketika Nabi Muhammad SAW diperintahkan menyampaikan dakwah ke kerabatnya, yang pertama menerimanya ialah Ali bin Abi Thalib. Diceritakan bahwa Nabi pada saat itu menyatakan bahwa orang yang pertama menemui ajakannya akan menjadi penerus dan pewarisnya. Selain itu, sepanjang kenabian Nabi Muhammad SAW, Ali merupakan orang yang luar biasa besar. Bukti utama tentang sahnya Ali sebagai penerus Nabi adalah peristiwa Ghadir Khum. Diceritakan bahwa ketika kembali dari haji terakhir, dalam perjalanan dari Mekkah ke Madinah di suatu padang pasir yang bernama Ghadir Khum, Nabi memilih Ali sebagai penggantinya di hadapan massa yang menyertai beliau. Pada peristiwa itu, Nabi tidak hanya menetapkan Ali sebagai pemimpin umum umat, tetapi juga menyatakan atau menjadikan Ali sebagaimana Nabi sendiri, yaitu sebagai pelindung atau wali mereka. Namun, realitanya berbicara lain, berlawanan dengan harapan mereka. Ketika Nabi SAW wafat dan jasadnya belum dikuburkan, ada kelompok lain yang pergi ke masjid untuk menentukan pemimpin yang baru karena hilangnya pemimpin yang secara tiba-tiba. Sedangkan anggota keluarga Nabi dan beberapa sahabat masih sibuk dengan persiapan upacara pemakaman Nabi. Kelompok inilah yang kemudian menjadi mayoritas bertindak lebih jauh dan dengan sangat tergesa-gesa memilih pemimpin yang baru dengan alasan kesejahteraan umat dan memecahkan masalah mereka saat itu. Mereka melakukan itu tanpa perundingan dahulu dengan ahlul bait, kerabat ataupun sahabat yang pada saat itu masih mengurusi pemakaman Nabi SAW. Mereka tidak memberi tahu sedikit pun. Dengan demikian, kawan-kawan Ali dihadapkan pada suatu hal yang sudah tak biasa berubah lagi. Karena kenyataan itulah muncul suatu sikap dari kalangan kaum muslimin yang menentang kekhalifahan dan kaum mayoritas dalam masalah kepercayaan tertentu. Mereka tetap berpendapat bahwa pengganti Nabi dan penguasa keagamaan yang sah adalah Ali bin Abi Thalib. Mereka yakin bahwa semua masalah kerohanian dan agama harus merujuk kepadanya dan mengajak masyarakat untuk mengikutinya. Kaum inilah yang disebut dengan kaum Syiah, dan itulah sejarah munculnya kelompok Syiah. Dan adapun tokoh aliran Syiah yang terkenal itu, yang pertama itu adanya Abu Dzar Al-Ghifari, yang kedua Miqdad bin Al-Aswad, yang ketiga Ammar bin Yasir, dan sejumlah ulama yang menyatakan diri sebagai keluarga Nabi Muhammad SAW atau dikenal dengan Ahlul Bait. Nah, kita sudah mengetahui sejarah munculnya aliran Syiah dan siapa saja tokoh-tokohnya. Kemudian kita akan membahas mengenai doktrin ajaran kaum Syiah. Kaum Syiah memiliki 5 pokok pikiran utama yang harus dianut oleh para pengikutnya. Di antaranya yaitu At-Tauhid, Al-Adil, An-Nubuwah, Al-Imamah, dan Al-Ma'ad. At-Tauhid. Kaum Syiah juga meyakini bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala itu esa, tempat bergantung semua makhluk, tidak beranak dan tidak diperanakkan, dan tidak serupa dengan makhluk yang ada di bumi ini. Namun, menurut mereka Allah memiliki 2 sifat, yaitu al-thubutiyah yang merupakan sifat yang harus dan tetap ada pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan sifat yang kedua yang dimiliki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala yaitu al-salbiyah, yaitu merupakan sifat yang tidak mungkin ada pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-Adil. Kaum Syiah memiliki keyakinan bahwa Allah memiliki sifat maha adil. Allah tidak pernah melakukan perbuatan zalim ataupun perbuatan buruk yang lainnya. Allah tidak melakukan sesuatu kecuali atas dasar kemaslahatan dan kebaikan umat manusia. Menurut kaum Syiah, semua perbuatan yang dilakukan oleh Allah pasti ada tujuan dan maksud tertentu yang akan dicapai, sehingga segala perbuatan yang dilakukan Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah baik. Jadi, dapat diuraikan atau dapat disimpulkan bahwa konsep keadilan Tuhan yaitu Tuhan selalu melakukan perbuatan yang baik dan tidak melakukan apapun yang buruk. Tuhan juga tidak meninggalkan sesuatu yang wajib dikerjakannya. Itu menurut kaum Syiah.
An-Nubuwah. Kepercayaan kaum Syiah terhadap keberadaan Nabi juga tidak berbeda halnya dengan kaum muslimin yang lain. Menurut mereka, Allah mengutus Nabi dan Rasul untuk membimbing umat manusia. Rasul-Rasul itu memberikan kabar gembira bagi mereka yang melakukan amal saleh dan memberikan kabar siksa ataupun ancaman bagi mereka yang durhaka dan mengingkari Allah Subhanahu wa taala. Dalam hal kenabian, Syiah berpendapat bahwa jumlah nabi dan rasul seluruhnya yaitu 124 orang. Nabi terakhir adalah Nabi Muhammad SAW yang merupakan nabi yang paling utama dari seluruh nabi yang ada. Istri-istri nabi adalah orang yang suci dari segala keburukan. Para nabi terpelihara dari segala bentuk kesalahan, baik sebelum maupun sesudah diangkat menjadi rasul. Al-Imamah. Bagi kaum Syiah, imamah berarti kepemimpinan dalam urusan agama sekaligus dalam dunia. Ia merupakan pengganti Rasul dalam memelihara syariat, melaksanakan hudud, had atau hukuman terhadap pelanggaran hukum Allah, dan mewujudkan kebaikan serta ketentraman umat. Bagi kaum Syiah, yang berhak menjadi pemimpin umat hanyalah seorang imam dan menganggap pemimpin-pemimpin selain imam adalah pemimpin yang ilegal dan tidak wajib ditaati. Karena itu, pemerintahan Islam sejak wafatnya Rasul, kecuali pemerintahan Ali bin Abi Thalib, adalah pemerintahan yang tidak sah. Di samping itu, imam dianggap maksum, terpelihara dari dosa, sehingga imam tidak berdosa serta perintah, larangan, tindakan maupun perbuatannya tidak boleh diganggu-gugat atau dikritik. Al-Ma'ad. Secara harfiah, al-ma'ad yaitu tempat kembali. Yang dimaksud di sini adalah akhirat. Kaum Syiah percaya sepenuhnya bahwa hari akhirat itu pasti terjadi. Menurut keyakinan mereka, manusia kelak akan dibangkitkan. Jasadnya secara keseluruhannya akan balikan ke jasadnya, baik itu daging, tulang maupun ruhnya. Pada hari kiamat itu, manusia harus mempertanggungjawabkan segala perbuatan yang telah dilakukan selama hidup di dunia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Pada saat itu juga, Tuhan akan memberikan pahala bagi mereka yang beramal soleh dan menyiksa mereka atau orang-orang yang berbuat maksiat atau berbuat kesalahan pada waktu hidup di dunia. Nah, itulah doktrin ajaran dari aliran Syiah. Mungkin hanya sekian penyampaian mengenai ajaran aliran Khawarij dan aliran Syiah yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan. Saya sudahi dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.